Hari ini Koko akan mulai dengan ayat ini. Teman-teman boleh lihat di depan. This is the first verse. Ya, ini ayat pertama yang akan Koko pakai untuk membuka ibadah kita hari ini. Dari Amsal 29 ayat 18. Kalau teman-teman buka di bahasa Indonesia, kurang lebih kata-katanya seperti ini. Jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Oke? Di terjemahan New King James Version tulisannya kurang lebih gini. When there is no vision, the people perish. Waktu nggak ada visi, orang-orang ini binasa. Tapi kok aku mau pakai versi New Living Translation yang ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. When people do not accept divine guidance, they run wild. Oke, kalau mereka nggak terima tuntunan dari Tuhan nih, hidupnya jadi wild, ya. They run wild. Memang tetap hidup, bahkan tetap berlari guys. Tapi habis itu jadi liar. Nah, minggu ini, hari ini, it's gonna be different than the other weeks. Kalau biasanya kalian dengar firman, kalian akan ngerasa, oh iya ini untuk hidupku secara personal. Oh iya nih, personal, bisa aku aplikasikan. Ya tentunya hari ini juga bisa diaplikasikan, tapi hari ini Koko bisa bilang this is a vision Sunday ya. Hari Minggu ini Koko mau casting vision, Koko mau share visi. Ya, bukan visi yang baru karena gereja kita udah punya visi dan kita mengikuti visi gereja kita, tapi visi yang spesifik untuk komunitas kita di tempat ini, di Shine. Karena kalau kita ke gereja cuma untuk our daily needs, ya, lama-lama kita jadi consumer. Kita datang ke gereja nih, kita consume. Suatu hari apa yang dibagiin di sini nggak sesuai dengan selera, kita akan berpikir aku mau pindah, aku mau cari tempat lain lah, makanannya nggak suka. Nah, but the problem is gereja itu bukan restoran, ya. Setiap gereja punya panggilannya masing-masing. Dan we have to understand what is God's specific calling buat komunitas yang kalian ada di sini. Jadi hari ini Koko akan share visi ini dan biarlah kita melihat gereja bukan sebagai tempat untuk kita get something, but to get God's heart ya, untuk mendapatkan hatinya Tuhan. Koko akan sama-sama minta teman-teman semua baca sama-sama kalimat ini, kata ini, 1, 2, 3, everyone gathered. Ya, di setiap flyer sekarang muncul tulisan ini, everyone gathered. Apakah nama Shine mau berubah kok jadi everyone? Enggak, ya. Nama Shine tetap Shine, cuman ini salah satu campaign yang kita tuh mau terus teman-teman tuh ingat. Everyone gathered, semua orang berkumpul. Dan waktu Koko doain ini, Koko tuh sebenarnya berpikir, wah Koko tahu nih ayatnya nih, jangan seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi by the time Koko mulai mempersiapkan ini ya, justru Koko diberkati dengan tema sekolah minggu. Jadi tema sekolah minggu nih, Shine Kids, tema sekolah minggu kita nih, bulan ini tuh mengambil dari cerita Nehemia. Dan waktu Koko dengar penjabarannya, kayaknya ini nih hatinya Tuhan. Nah makanya hari ini, we're gonna learn together from the book of Nehemiah. Siapa yang pernah baca kitab ini angkat tangan? Kayaknya buku ini gak terlalu laris ya. Buku ini mungkin gak terlalu laris. Tapi gak apa-apa, biar hari ini kalian dengar ya, dan Koko mendorong kalian juga membacanya karena buku ini sangat-sangat luar biasa. Banyak prinsip kepemimpinan di dalamnya, tapi juga banyak hal praktikal yang bisa kita terapkan. Nah, jadi Koko kasih background sedikit. Jadi waktu Nehemia menulis buku atau kitab ini, dia tuh seperti sedang nulis catatan harian, ya, catatan harian. Jadi dia tulis ini sebenarnya bukan untuk dikirim ke orang lain, tapi sebenarnya untuk dia pribadi. Dia menuliskan, hari ini ngapain, hari ini aku kayak gini, habis itu aku berdoa, habis itu aku nanti mau ketemu raja, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu pada saat itu, Nehemia itu sedang berada di pembuangan. Jadi Israel pada momen ini ada dalam kurun waktu 1000 tahun setelah zaman Musa dan 400 tahun sebelum Yesus lahir. Israel di momen kitab ini ditulis ada dalam kondisi yang sangat desperate, kondisi yang sangat sulit. Kenapa? Negara ini sudah dihancurkan oleh Babel. Ya, jadi Israel dihancurkan sama Babylon. Dihancurkan, penduduknya diangkut, dipindahin ke Babel. Yang menariknya dalam perjalanan, Babel ini dikalahin sama kerajaan Media Persia. Kalian nanti bisa cari di sejarah. Ya, dan sekarang yang reign, yang berkuasa adalah Media Persia, nama rajanya Artasasta. Lalu kemudian apa yang terjadi?
Di kota Yerusalem ini sudah dikalahkan, bait sucinya, ibaratnya gereja megahnya gitu ya, sudah dihancurkan. Dan eksil di Babel ini terjadi selama 70 tahun. Jadi bayangin kota yang ditinggali jadi kosong ya selama 70 tahun. Jadi kota ini nih udah seperti kota hantu. Dan punya potensi seperti kota-kota kuno lainnya akan dilupakan. Ya kalau teman-teman ke Turki sana ya, kalau kita baca di kitab ini ada Efesus, ada gereja di Tiatira. Nah pas ke sana nih, itu kota udah nggak ada lagi. Yang ada cuma deruntuhannya aja. Ya makanya Alkitab ini benar, karena tempat-tempatnya tuh asli ada di sana. Nah Israel, khususnya kota Yerusalem, sempat ada dalam potensi seperti itu. Mereka bisa jadi kota yang punah nih. Kota yang dilupakan cuma tinggal reruntuhan. Tapi ajaibnya Tuhan janji, Israel karena kamu berpaling dari Tuhan, kamu akan dibuang ke Babel, tapi 70 tahun aja. Dan benar, setelah 70 tahun, mereka tuh dipulangin. Ya, mereka dipulangin kembali ke tempat mereka. Nah, kalian bayangin kota yang ditinggalin 70 tahun nih. Jadi kota itu sisanya paling orang-orang yang sakit-sakitan, orang-orang udah tua, karena dianggap ngapain juga diangkut ke Babel, ya kan nanti nyusahin. Jadi ditinggal. Jadi kota ini nggak terawat, tidak terbangun, tidak ada perputaran ekonomi, terus sekarang kalian boleh balik ke situ. Kira-kira kota ini kota yang menarik atau enggak? Enggak kan? Ini kota yang jauh lebih enak di Babel, jauh lebih enak di masa pembuangan karena kotanya maju. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ya, dari 2-3 juta orang yang diangkut ke pembuangan, hanya 2% yang balik. Jadi hanya 50.000 orang yang balik. Ada rombongan pertama, itu rombongannya dipimpin sama Zerubabel. Dia bikin bait suci lagi, karena bait sucinya udah hancur. Tapi dia bikin bait suci, itu pun sempat terhenti selama 16 tahun. Jadi bayangin mau bangun bait suci nih, mulai terus gara-gara banyak yang menentang, akhirnya ketunda. Jadi baru selesai setelah 21 tahun. Padahal untuk bangun bait sucinya hanya butuh waktu 5 tahun. Terus berikutnya pulang lagi, rombongan kedua dipimpin sama Ezra. Nah, pas rombongan kedua ini pulang, masuklah cerita Nehemia. Ya, ini sekali lagi ini catatan harian Nehemia. Jadi Nehemia tulis gini, in late autumn in the month of Kislev. Month of Kislev itu kalau diterjemahin sekarang, between November dan Desember. Ya, di tahun itu dia ada di benteng Susa. Benteng Susa. Ya. Nah, dia ada di situ menunjukkan kalau dia ini punya posisi penting. Kalau orang ini nggak penting, dia nggak ada di dalam fortress of Susa. Terus salah satu saudaranya, temannya, one of my brothers come to visit me with some other man who had just arrived from Judah. Jadi mereka ini baru balik, mereka baru melihat Yerusalem, kondisinya seperti apa, terus mereka pulang. Mereka balik, ya, ketemu sama Nehemia. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem. Terus mereka jawab gini, mereka kan baru pulang dari Yerusalem kan, mereka bilang gini, they said to me, things are not going well, ya kondisinya nggak baik. For those who return to the province of Judah, they are in great trouble and disgrace. Jadi kondisi orang-orang di Yudea sana itu nggak baik. Karena mereka ada dalam masalah yang besar. Tahu dari mana mereka ada dalam masalah yang besar? Jawabannya ada di kalimat berikutnya. Baca yang di bold sama-sama, 1, 2, 3. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by... Ingat ya, zaman itu kan nggak ada Instagram. Jadi kalau sekarang kan, gimana keadaan Yerusalem sekarang? Oh kayak gini nih, viral, ya kan gampang dilihat. Zaman itu kan nggak ada. Jadi orang itu cuma bisa mendeskripsikan dengan kata-kata. Mereka lihat ke sana, terus mereka pulang ketemu Nehemia, mereka kasih tahu kondisinya bad, kondisinya nggak bagus. Dan mereka dalam masalah. Kenapa ada dalam masalah? Karena nggak ada temboknya. Jadi kota itu nggak punya tembok. The wall of Jerusalem has been torn down. Dan pintu gerbangnya itu dibakar. Ya, itu kondisinya. Kurang lebih kotanya tuh kayak gini guys. Ini kondisi sebelum dibakar dan diruntuhkan. Jadi ada tembok yang mengelilingi kota ini. Di dalam itu kota Yerusalem dan sekelilingnya adalah tembok. Nah, waktu di exile, waktu mereka dibuang, bait suci dihancurkan, bait sucinya itu ada di atas. Kalau teman-teman kelihatan ya. Nah, yang lain rumah penduduk, ada istananya Daud di sini juga. Dan ini dikalahkan sama musuh, diruntuhkan semua, dibakar, temboknya juga diruntuhkan.
Nah, tadi Koko bilang sebelumnya ada rombongan yang udah pulang. Jadi rombongan yang udah pulang ini, mereka membangun bait sucinya aja. Tapi mereka nggak bisa membangun temboknya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kalian tahu bait suci yang dihancurkan, itu bait suci termegah yang pernah ada. Bait suci di zaman Raja Salomo. Jadi semua tuh bersalut emas, tapi semua dirampas. Dan apa yang terjadi waktu Zerubabel balik, membangun, dia nggak berani bangun semegah yang dulu. Pertama karena memang dia dalam keadaan susah. Yang kedua kenapa? Karena kota ini tidak punya tembok. Mau dibangun sebagus apapun, punya potensi akan hilang. Akan dicuri musuh, dirampas dan lain sebagainya. Ngerti ya? Jadi itu yang terjadi. Dan penduduknya yang tinggal di dalam kota ini, living in constant fear. Mereka itu terus hidup dalam ketakutan. Mereka mau membangun apapun ya, mau bercocok tanam, mau bikin apa, mereka tuh selalu takut. Karena semuanya bisa hilang dalam sekejap karena kota ini gak punya tembok. Jadi tembok ini seperti protection buat mereka. Tapi tanpa tembok mereka sangat vulnerable. Tidak ada pertahanan, tidak ada perlindungan. Dan akhirnya mereka stressful, makanya di situ dibilang mereka gak dalam kondisi yang baik. The bad state of the people and the bad state of the city walls were closely associated. Ya, jadi artinya apa? Pokoknya kalau kota nggak ada tembok, itu orangnya pasti terus tinggal dalam ketakutan. Penduduknya nggak akan bisa bangun kota itu. Jadi solusinya apa? Tembok kotanya harus segera dibangun. Jadi di sini Nehemia mendengar kondisi ini. Dan apa yang terjadi? Coba lihat responnya Nehemia ya. Waktu dia dengar kondisi kotanya lagi hancur berantakan. When I heard this, I sat down and wept. Aku terduduk dan menangis. In fact, 4 days I mourned, fasted and prayed for the God of the heaven. Jadi dia tuh begitu hancur hati dan dia berdoa. Alkitab mencatat dia berdoa tuh kurang lebih selama 4 bulan. 4 bulan. Jadi Koko pengen kita tuh reflect juga sama keadaan negara kita. Ya. Negara kita lagi gak baik-baik saja. Our nation is not in a good state. Betul? Tapi seringkali kondisinya sama, responnya berbeda. Waktu Nehemia dengar, respon dia bukan langsung bikin hashtag. Ya, bubarkan, apa gitu ya, enggak ya. Dia gak bikin hashtag. Dia nggak langsung ganti profil warna pink. Dia nggak lakuin itu. Ya bukan berarti. Oke kembali lagi ya kan. Tapi apa yang Nehemia lakukan? Yang Nehemia lakukan for the very first thing. His first response adalah berdoa. Katakan berdoa. Ya, waktu kamu dengar kondisi yang nggak baik-baik aja di bangsa kamu, jangan buruan-buruan ngepost. Jangan buru-buruan nyebarin berita. Tapi the first thing you have to do is to pray. Biarin kita dibilang silent di sosmed, tapi we have to be louder in our prayer room. Amin. Gak apa-apa silent nih di sosmed, tapi you have to be loud. You have to be loud. Kamu harus kencang keras waktu kamu lagi berdoa buat bangsa ini. Karena kita gak lagi menghimpun netizen untuk dukung kita lagi berkoneksi dengan raja di atas segala raja waktu kita berdoa. Amin. Dan buat Tuhan, nothing is impossible. Dan Nehemia tahu ini, makanya Nehemia first respond and not last resort adalah dia berdoa. Dan aku pengen kita nih lihat ya, nanti ada 3 prinsip, tapi di balik 3 prinsip ini tuh ada banyak hal-hal kecil yang praktikal buat dipakai dalam hidup kita. Jadi kalian boleh catat yang sesuai. Nah, lihat ya, cara yang tepat untuk berdoa buat bangsa. Modelnya kayak gini. Then I say, we have sinned terribly by not obeying the command, decrees, and regulation that you gave us through your servant Moses. Lihat ya, kalau orang mau berdoa buat bangsanya, orang tuh nggak ngutukin pemerintahannya. Tapi orang ini mewakili negaranya dan bilang, Lord, I'm sorry. Bangsaku berdosa, bangsaku korup, bangsaku do terrible things. Again and again, Tuhan, I represent my nation, I represent my government. Mungkin kita bukan orang pemerintahan, tapi kita orang Indonesia. Kita mewakili bangsa kita, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat. Amin.
mereka belum berbalik dari jalan yang jahat, but I represent my government, aku berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan ampuni kami. Jadi wakili bangsamu, bukan kutuki bangsamu ya, wakili bangsamu untuk bertobat. Katakan amin. Terus apa yang terjadi pas kalian belajar di kitab Nehemia ini, waktu dia berdoa buat bangsanya, dia selalu mengutip apa yang ada tertulis di hukum Taurat. Dia bilang gini, please remember what you told your servant Moses. Tuhan tolong please ingat apa yang kamu sampaikan sama Musa. Bukankah kamu pernah janji nih, kalau bangsa ini suatu hari meninggalkan engkau, kau akan buang mereka. Tapi kalau bangsa ini bertobat, kamu akan balikin mereka balik. But if you return to me and obey my commands, kata Tuhan, and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored. Amin. Ini janji Tuhan nih. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu berpaling, kamu akan dibuang. Tapi kalau kamu balik, sekalipun kamu udah dibuang jauh ke ujung dunia, kamu akan kubawa kembali. Nah, ini tips buat teman-teman kalau lagi berdoa. Berdoa harus selaras dengan apa yang Tuhan janjikan. Perhatikan ya, the most effective prayers stand on the promises of the scripture. Doa-doa yang efektif itu bukan doa sekedar apa yang kita mau ngomong sama Tuhan, tapi doa menggunakan firman Tuhan sebagai dasar. Supaya kita nggak sembarangan mengklaim janji Tuhan. Ya, ibaratnya gini, kalau Koko sama Esther misalkan, Koko nggak pernah janji, Esther nggak pernah bisa klaim. Tapi kalau Koko pernah janji, Esther pasti bisa klaim. Sama halnya, Tuhan ini sudah menceritakan banyak hal di kitab ini, di firman Tuhan, oke, di Alkitab yang kita punya. Then when you pray, and you stand on this scripture, doa kamu itu seperti berlandaskan pada perkataannya Tuhan. Dan ingat baik-baik ya, yang namanya Tuhan kita, reputasinya itu ada pada firman-Nya, perkataannya. Kan kalau kata orang gini kan, laki-laki itu yang dipegang tangannya. Hah? Laki-laki itu yang dipegang apa? Omongannya. Nah, ya itu sama, Tuhan tuh yang dipegang apa? Reputasinya. Artinya semua yang dia janjikan nih, if you pray according to what I have promised to you, it will be done. Amin. Itu akan dilakukan, itu akan terlaksana. Dan lihat ya, itu yang dilakukan sama Nehemia. Jadi Koko mau ingat ini, kalau teman-teman di sini lagi ada pergumulan, jangan sekedar doa nggak pernah baca Alkitab. Koko dorong kita semua baca Alkitab, bukan supaya kita tahu nih apa yang Tuhan janjikan, tapi yang terutama supaya kamu tahu hatinya Tuhan. Nah, kalau kamu tahu hatinya Tuhan, kamu akan berdoa align, selaras dengan hatinya Tuhan, dan doa itu pasti efektif. Oke, dan itu terjadi. Nah, kita lihat di sini, dia bilang ini, oh Lord, please hear my prayer, listen to the prayer of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today. Kenapa? Karena today, dia akan hadap raja. By making the king favorable to me, put it into his heart to be kind to me. Jadi dia mau menghadap raja nih. Kalian tahu Raja Artasasta ini berkuasa banget pada momen itu, dan dia bekerja sebagai king's cup bearer. Artinya apa? Juru minuman raja. Kalian tahu juru minuman raja itu sebenarnya setara dengan personal bodyguard. Jadi sebelum raja minum, yang mesti cicipin adalah juru minumnya. Supaya tidak diracun oleh musuhnya. Jadi dia duluan, kalau misalkan keracunan ya dia duluan yang mati. Gitu ya. Jadi juru minuman ini juga menginspeksi makanan-makanan yang akan dimakan sama si raja. Bahkan karena dia saking dekatnya, bisa-bisa nih raja tuh akan bertanya hal-hal, meminta advice atau pandangan dari si cupbearer ini. Jadi Nehemia ini ternyata orang penting banget. Ibaratnya kalau dia mau cuek bodoh amat ya, dia juga aman-aman aja. Orang dia tinggal di istana, di benteng, dekat sama raja, ya kan, ngapain lu pergi ke kota yang udah ditinggalin 70 tahun, yang reruntuhan. Tapi ternyata dia nggak cari nyaman, dia melangkah dengan iman. Oke? Dan apa yang terjadi? Dia ketemu sama si raja, dan waktu ketemu raja ya, jadi gini, kalau ketemu raja, muka tuh nggak boleh asem. Kalau ketemu teman boleh ya kan, kenapa muka lu kok asem? Lagi ada masalah ya kan. Tapi kalau di masa itu ya, kalau kamu berhadapan dengan raja tuh udah dianggap kayak dewa, Tuhan. Ya, kalau kamu kasih lihat muka-muka muram, kamu nih kayak nggak menghormati.
Ngerti ya? Jadi di momen itu, si Nehemia ini akhirnya menghadap raja. Oke, waktu dia menghadap raja anehnya luar biasanya raja nggak marah, raja malah tanya, kenapa? Apa yang terjadi? Terus raja bahkan nawarin apa yang aku bisa lakukan untuk kamu. Terus dia cerita, iya gimana wajahku ini mau bahagia, gimana aku nggak sedih kalau aku tahu kotaku temboknya hancur dan penduduknya semua menderita. Terus raja tanya, jadi kamu mau butuh bantuan apa? Luar biasa ya, raja yang paling berkuasa pada momen itu nanya dia, kamu mau dibantuin gimana? Dia bilang gini, izinkan aku, utuslah aku. Dia bilang gini, kalau raja berkenan utus aku mau kembali ke sana. Aku minta surat jalan supaya kalau ketemu raja-raja lain, mereka tahu aku di backup sama Raja Artasasta ini. Terus dia akhirnya dikasih izin, ditanya gini sama rajanya, berapa lama kamu akan ada di sana? Nah itu semua tuh ada di kitab ini, nanti kalian baca. Dan setelah dia kasih tahu tenggat waktunya berapa lama dia akan ke sana, raja kasih dia izin, plus kasih dia surat, plus kasih dia supplies, kayu-kayu untuk bangun tembok Yerusalem. Oke, jadi kita short the story ya. Apa yang terjadi akhirnya singkat cerita atas perkenanan Tuhan karena udah doa 4 bulan based on scripture dan itu respon dia dan dia punya hati yang gak cari nyaman, akhirnya dia sampai di Yerusalem. Terus waktu dia sampai, sekali lagi dia harus inspeksi separah apa tembok itu. Jadi dia keliling malam-malam dia lihat, oh iya ya memang hancur abis ya, hancur banget nih. Terus dia kumpulin orang-orang. Jadi rakyat yang ada di situ dikumpulin sama Nehemia. The official did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews. Jadi dia tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuma keliling, liatin temboknya. Jadi orang-orang ini belum tahu kalau dia tuh diutus raja untuk membangun kembali tembok ini. Lalu setelah itu dia kumpulin, dia gather everyone, ya. The Jews or the priests, nobles, official, or any others who will be doing the work. Then I said to them, you see, kamu lihat ya, kita tuh ada dalam masalah. Kota ini dalam reruntuhan dan gerbangnya sudah dibakar oleh api. Dia berusaha membagi bebannya bukan untuk dipegang sendiri, tapi di-share with everyone who gather at that time. Oke? Jadi apa sih yang kau mau sampaikan? Setelah itu Nehemia bilang gini, come, let us rebuild the wall. Ayo kita mulai bangun kembali tembok ini. I also told them about the gracious hand of my God. Jadi aku juga kasih tahu betapa raja tuh mendukung kita untuk melakukan hal ini. Terus akhirnya mereka jawab apa? Let us start rebuilding, so they began this good work. Oke. Jadi hal yang pertama nih, coba lihat ke depan, kita baca sama-sama ya. Why everyone gathered? Kenapa sih kita harus ngumpul di minggu seperti ini? Kenapa kita harus ngumpul dalam komsel? This is one of the reason. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. This is a calling not for a personal, but for something greater. To rebuild the wall for generation. Oke. Apa maksudnya? Wall for generation. Kalian lihat keadaan Yerusalem karena temboknya hancur, orang-orang di dalamnya terus-menerus tidak aman. Oke. Jadi salah satu solusinya adalah mereka harus membangun tembok itu. Indonesia not in a good state. Batam, maybe sometimes kita ngerasa, oh Batam nggak ada demonya introvert katanya. Ya kan? Nggak terlalu seperti yang lain, bakar-bakaran. Puji Tuhan gitu ya, karena ada yang berdoa juga buat kota ini. Tapi jangan berpikir, oh ya udah, kalau gitu kita dalam posisi yang paling aman, di kota yang paling nyaman, ya sudah. Kita perlu lihat lebih jauh lagi, kondisi generasi kita ini juga tidak baik-baik saja. Oke? Dan kalau kita sadari, semua generasi, termasuk generasi kita ya, itu tuh ada dalam kondisi mereka nggak punya tembok. Apa yang mereka lihat di sosial media, itu jadi nilai hidup mereka. Mereka nggak punya satu kebenaran yang solid dan absolut. Mereka akan mengikuti nilai yang dipegang oleh influencer, artis tertentu, podcaster tertentu, dan akhirnya mereka akan menjadikan itu nilai hidup mereka. They just like living without walls. Dan itu bukan cuma generasi kamu, tapi generasi di bawah kamu.
Ya, jadi generasi-generasi kita nih yang lebih muda, mereka semua tuh nggak punya tembok. Semua yang disodorin di sosial media, mereka ambil. Mereka lies in ruins. Semua negative values tuh kayak nyerang mereka. Bahkan ya, Tobias, Abigail, anak-anak kita masih kelas 2 SD, ya sama TK. Waktu mereka nonton, walaupun awalnya kelihatannya thumbnailnya bagus gitu ya, tapi di dalamnya itu banyak hal-hal yang jahat dan gak benar. Ya, even itu YouTube Kids, di dalamnya tetap aja ada yang gak benar. Jadi kalian lihat ya, we just like living without walls. Dan apa yang Koko sampaikan hari ini adalah panggilan buat kita. This is not a calling for a personal comfort. Kalau kamu mau nyaman, kamu akan bilang ini, nggak usah lah, kok repot-repot. Sama seperti mungkin Nehemia berpikir buat dirinya sendiri, ngapain lagi aku pergi ke kota yang udah ditinggalin 70 tahun, mending aku di sini, dekat sama raja, apa-apa ada. Tapi apa yang dilakukan? Dia memilih meninggalkan personal comfortnya for something greater. Buat dia, bukan. Buat generasi setelah dia. Dia bangun kembali reruntuhan itu. Dan dia gather everyone. Dia kumpulin orang-orang. Pertanyaan Koko, emang orang-orang ini selama ini di mana? Ada di situ. Kan Nehemia yang baru datang. Official yang lain emang di mana? Udah lama ada di situ guys. Tapi nggak ada satupun yang mengambil resiko untuk membangun. Tapi waktu Nehemia datang, dia mengambil resiko untuk membangun. Dan kalian tahu waktu dia mulai pembangunan, ada orang-orang yang nggak suka. Ya, di Alkitab namanya Tobia. Tentu nggak ada S-nya. Ya. Tobia dan Sanbalat. Ya, jadi bukan sambal ya, Sanbalat. Ya. Jadi dua orang ini nih sangat-sangat nggak suka. Jadi dia mengintimidasi terus. Lu ngapain mau bangun? Lu pikir lu bisa bangun hanya dengan membawa korban persembahan? Lu nggak akan bisa bangun. Kalaupun lu bangun, nanti ada rubah lompat nih, tembok itu bakal rubuh. Itu ada kalimatnya ya, kata-katanya itu ada di Alkitab. Jadi lihat ya, diintimidasi. Kenapa? Karena mereka setakut itu. Kalau tembok ini berdiri, bangsa ini jadi kuat. Sama Koko mau bilang ini, kalau tembok generasi ini berdiri, generasi kita jadi selamat. Bahkan gak cuma generasi kita, tapi generasi berikut kita. Tapi untuk bangun tembok ini, we have to leave our comfort zone. Termasuk apa? Kok gue gak biasa berelasi dengan orang lain kok. Gue introvert, kuadrat kok introvertnya. Jadi gue gak bisa kok. Gak bisa gue. Nah tapi, balik lagi, ya itu personal comfort kita, tapi this is something greater. We have to make a relationship. Emang kalian pikir kok mudah bergaul dengan anak GC? Enggak. Koko pernah nih datang konseling, dia bukan Kristen anyway. Terus Koko datang ke rumahnya, diminta sama papanya. Terus Koko datang konseling, dia sambil main pakai retractable kursi yang ya itulah ya. Sambil selonjoran gitu, terus pakai selimut dia main. Koko di situ. Halo, gimana? Namanya siapa? Ini yang ada masalah siapa ini? Kayaknya dianya nggak ada masalah nih kalau dilihat dari gesturnya ya. Koko kayaknya yang bermasalah ini. Dia kayak gitu, dia sambil main, main apa? Dia sebut pun Koko nggak ngerti, ya kan? Permainannya gitu, Koko nggak bisa, ayo main bareng, nggak bisa juga. Enak nggak? Enggak. Nyaman nggak? Enggak. Aneh banget di kamar berduaan, dianya sambil main game, terus Koko tanya-tanya terus. Itu nggak enak banget guys. Emang mudah? Enggak. Tapi balik lagi, kalau kita cuma mau nyari yang nyaman, ya kita nggak sedang membangun apa-apa. If you start to rebuild the wall for generation, you will start to live your comfort zone. You will start to live a personal comfort. Ingat ya, ke gereja itu bukan cuma sekedar personal comfort. We have to gather kayak gini. Kita harus ngumpul kayak gini. Everyone gather. Semua dikumpulin. Kenapa? Supaya dengar beban yang sama. Amin. Jadi yang kita bangun sama. Yuk kita lihat kelanjutannya. Lalu akhirnya nih singkat cerita ya, setelah mereka bilang ini, come on, let us build this wall. Mulailah yang pertama. Orang yang dicatat pertama yang mulai membangun adalah namanya Eliashib, the high priest. Jadi dia bukan kuli bangunan guys. Dia juga bukan kontraktor. Dia bukan developer ya. Dia adalah high priest. Dia imam, seorang imam. Jadi Koko yakin dia juga nggak ngerti-ngerti banget. Expertise dia tuh bukan di konstruksi gitu ya. Tapi dia duluan. Start. Dan akhirnya other priest, dia kan high priest. Other priest ikutan. Start to rebuild at the sheep gate. Akhirnya mereka mulai bangun, yang pertama sheep gate, ya, jadi gerbang domba. Gerbang domba ini dibangun, ini namanya nanti beda-beda ya guys. Terus di samping gerbang itu biasa ada tower.
ada tower. Jadi mereka bangun, terus mereka bangun perbaiki towernya, terus nanti di sampingnya ada tembok dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian baca Nehemia 3, isinya tuh nama orang, apa yang dia kerjain, dan siapakah orang ini. Ya ada juga yang gak ditulis profesinya apa, tapi ada yang ditulis. Nah, Koko langsung kasih summary-nya aja. Oke? Nah ini contohnya ya, terus setelah sheep gate, sekarang fish gate. Jangan mikir, oh gerbangnya kayak ikan ya kok. Enggak. Yang tadi kayak domba gitu ya. Ini sio ya kok? Enggak, bukan. Ini bukan sio juga. Ya, jadi itu ada alasannya. Kenapa fish gate? Karena dekat dengan fish market. Jadi orang Yerusalem itu ada pasar ikan di situ. Nah itu makanya disebutnya fish gate. Oke, jadi contoh-contohnya kayak gitu. Terus mereka perbaikin. Orang ini perbaikin section ini, orang ini perbaikin gate ini, orang ini perbaikin wall ini. Tapi everyone did their job. Jadi kalau digambarin kayak gini guys. Ini temboknya nih, dari nggak ada, dari hancur, dimulai dari sheep gate. Sheep gate itu yang ini nih. Ini bait sucinya. Jadi orang yang pertama Eliasib, mungkin dia karena dia high priest dan dia tinggalnya di bait suci ya. Ya udah yang paling dekat sama dia deh. Iya kan? Dikerjain. Nih sheep gate yang paling kanan, yang tengah-tengah. Sheep gate, terus ada tower. Tower of the 100, Tower of the God. Lalu kemudian ke fish gate. Fish gate itu di atas. Jadi lihat ya, semua orang yang berbeda-beda mulai bangun area yang berbeda-beda. Ini bangun di sini. Ada kumpulan orang bangun yang di atas. Terus di antara gate sama gate ada tembok kan. Ada orang lain lagi yang bangun. Jadi akhirnya semua mulai membangun bricks by bricks. Layer by layer. Lapisan demi lapisan. Lapisan demi lapisan. Nah apa yang terjadi setelah mereka mulai membangun. Pertentangan tuh makin kuat. Orang-orang tuh makin gak suka. Tapi sebelum ke situ. Ini yang terlibat, ini buildersnya ya. Jadi ada 80 yang namanya ditulis, 80 nama individually ditulis. Jadi kita nggak tahu siapa orang ini, tapi nama-namanya dicatat. Ikut jadi builders. Ya. Lalu ada 15 sampai 20 keluarga. Jadi ada yang seorang ayah sama putrinya. Buat orang-orang zaman itu menulis nama perempuan di dalam kitab mereka itu tuh sangat jarang. Tapi Nehemia sengaja tulis, si bapak ini dengan anak perempuannya ikut membangun. Ada 15 sampai 20 keluarga guys. Terus ada 5 main profession. Jadi ada 5 profesi yang tercatat. Selain imam besar tadi, ada pengrajin emas, ada perfume manufacturer, pembuat parfum. Ya, pembuat parfum pada zaman itu ya, mungkin dia campur-campur gitu. Jadi intinya bukan kuli bangunan sekali lagi. Ekspertisnya bikin apa? Bikin parfum, bukan bikin gerbang. Ya kan? Tapi karena dia tahu, ini bukan untuk aku nih. Kalau mau nyaman aku nggak lakuin ini. Orang aku nggak ngerti juga caranya gimana. Tapi buat generasiku nih. Kalau kita nggak bangun-bangun ini, keluarga kita nggak akan pernah aman. We have to start to build. Akhirnya orang-orang ini mulai membangun. Ada yang goldsmith, pengrajin emas. Goldsmith. Ada yang trader. Sekali lagi, dia mungkin salah satu trader di pasar ikan itu mungkin, ya jualan ikan. Tapi dia mulai membangun. Lihat ya, berbagai background yang beda-beda. Persis kayak kalian semua yang ada di tempat ini. Backgroundnya beda-beda, pengalamannya beda-beda. Semua kita nih beda-beda. But just imagine if all of us joining hands together ya, gandengan tangan. Yuk kita bangun yuk. Aku nggak bisa bangun semua, sama. Aku nggak bisa bangun juga. Aku bangun deket rumahku. Aku bangun di areaku, di sectionku, di distriknya aku. Kamu akan lihat tembok buat generasi ini akan dimulai untuk dibangun. Amin. But you have to start do your part. Ada 8 sampai 9 pemimpin. Ini yang jadi contoh karena pemimpinnya banyak, guys. Tapi cuma 8 sampai 9 ruler yang ikutan mau turun ikut bangun. Terus ada 8, itu bukan towns, kota. Jadi ada 8 orang dari kota lain ikut datang ke situ untuk membangun. Terus apa yang terjadi? Ini yang mereka bangun. Mereka membangun 10 gerbang, 4 tower, menara diperbaiki, dan ada 40 tembok yang mereka selesaikan. Nah, aku mau highlight 2 aja. Yang pertama, yang ini. Boleh minta keyboard. Jadi pertama ya, di cerita ini kalau kalian baca, si ini bangun si ini bangun gerbang ini,
section wall ini. Nah, ada satu orang ditulis di sini namanya Malkijah, ya Malkijah kalau mungkin bahasa Inggrisnya. Ya, Malkia kalau bahasa Indonesianya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kalian baca kitab Esra, Malkia ini adalah salah satu pemimpin yang ditegur sama Ezra karena mengambil istri dari bangsa penyembah berhala. Jadi orang ini nih melanggar Taurat Musa. Orang ini nih melanggar firman Tuhan. Orang ini gak bener nih. Sampai Ezra yang duluan pulang dari pembuangan, menghardik orang ini, menegur orang ini. Tercatat di Esra 10 ayat 31. Nah, tapi kalian lihat, orang yang dulunya fail, orang yang dulunya berdosa, di kitab Nehemia dia catat, dia ikut membangun. Amin. So this is the message. Failure in the past does not cancel your calling today. Kamu pernah buat salah dulu, kamu pernah ditegur sampai kamu malu. Tapi itu bukan berarti mendisqualify kamu untuk ikut membangun tembok buat generasi ini. Amin. Mungkin kamu dulu ikut meruntuhkan temboknya gitu ya. Tapi hari ini kamu dengar. Dan kamu tahu this is my calling too. I have been doing many failures. Tapi aku mau bertobat. Aku mau perbaiki. Ku mau taat, ku mau bertobat. Amin. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Dan nama itu dicatat. Just get it right first. Amin. Artinya apa? Udah bertobat aja dulu. Kalau di sini kamu dengar firman ini. Dan kamu berpikir ini, I'm nobody. Aku gak ngerti gimana caranya kau melayani generasi. Sama kayak mereka. Emang pembuat parfum ngerti bangun tembok? Enggak. Emang imam besar ngerti memperbaiki gerbang? Enggak. Ya kok khawatir jangan-jangan habis gerbangnya dibangun gak bisa dibuka. Kenapa? Salah perhitungan. Ya engselnya kurang, ini itu. Aduh, perbaiki lagi. Tapi tetap kota itu jadi lebih aman daripada gak ada tembok dan gak ada pintu gerbang. Amin. So, aku mau bilang gini, kamu mungkin gak ngerti gimana melayani generasi ini, membangunnya. Kok keluarga gue juga berantakan, boro-boro bangun generasi, kok beresin masalah keluarga gue aja susah. Yes. Tapi kalau kamu tunggu sampai masalah hidupmu semua selesai dan kamu baru start, sejujurnya this is honest answer, it will never come. Ya, setiap musim dalam hidupmu, kamu akan selalu ketemu masalah yang akan membuat kamu berpikir, nanti deh, bolehlah, nanti deh, dan nantinya kamu udah punya anak, dan anakmu tumbuh kembang tanpa tembok. Anakmu tumbuh kembang tanpa tembok. Kenapa? Karena dari dulu orang tuanya neglect to build the walls for their next generation. Amin. Yang berikutnya ada satu cerita lagi. Nah ini juga keren banget nih. Ada orang yang disebutnya people from Tekoa. Tekoa itu kota. Ya. Di sini ditulis gini. Coba baca yang atas dulu ya. Next were the people from Tekoa, though their leaders refuse to work with the construction supervisor. Jadi orang Tekoa, rakyat jelatanya mau bantu, pemimpinnya nggak mau bantu. Dan kalian tahu, biasanya yang lain itu cuma disebut sekali aja di Nehemia 3. Malkijah bangun daerah ini, gitu ya. Terus sudah di ayat-ayat berikutnya namanya nggak disebut lagi. Satu-satunya yang disebut 2 kali di pasal ini adalah orang-orang dari Tekoa tadi. Lihat ya. Dia punya teladan nggak? Leadernya aja nggak ngikutin. Leadernya aja nggak turun. Tapi dia nggak nyalahin leadernya. Dia nggak bilang, generasi sebelum gua aja hancur. Nggak mikirin, ngapain gua harus mikirin. Dia nggak ngomong gitu. Justru dia lihat, iya ya. Leader-leader kita nggak turun. Nggak mau bangun tembok ini. Tapi kita nggak sama dengan mereka. Kita punya ketetapan hati yang berbeda. Akhirnya mereka melakukannya 2 kali. Jadi people from Tekoa ini memperbaiki 2 area yang berbeda. Jadi dia perbaikin daerah yang pertama, ya. Terus dia datang ke daerah lain dan bantuin orang di daerah itu. Jadi bayangin, mungkin ada section of wall, ada tembok yang dia perbaikin. Terus dia lihat lagi, wah yang itu belum beres, kita punya udah beres. Yuk kita bantuin, sekarang kita pergi ke situ. Wah, terus orang ini ikut bantuin. Padahal dia nggak punya contoh dalam hidupnya. Pemimpin yang nggak lakukan itu, generasi sebelumnya nggak peduli. Tapi dia memilih, aku mau putus semua yang jelek dari generasi sebelumnya. Aku mau putus, kalau pemimpinku dulu korup, kalau pemimpinku dulu gak benar, aku gak mau ikutin itu.
Kalau pemimpinku dulu nggak peduli sama generasi, aku mau peduli. Bahkan aku nggak akan stop. Kalau beres pun daerah sini, aku akan ke daerah situ dan bantuin teman-temanku yang lagi di sana. Amin. No example from the previous. Nggak ada contoh, nggak ada teladan dari generasi sebelumnya. Yet they still choose to serve their generation. Ini yang tadi Koko bilang, mungkin keluarga kita itu berantakan, broken, hancur. Gak ada contoh kok. Maybe you are kind of these people of Tekoa. Mungkin kamu ini bagian seperti orang-orang Tekoa ini. Gak punya contoh, tapi punya hati. Gak mau sama seperti generasi sebelumnya. Amin. If you are the person, answer this calling. Lakukan, mulai punya hati untuk generasi ini. Dan kalian tahu kata repairs diulang selama 35 kali. Dan kata repairs ternyata di bahasa Ibrani-nya bukan cuma bangun-bangun tembok, pakai batu dan material. Kata repairs sama-sama baca artinya apa aja? Strengthening, encouraging, making something strong. Jadi kalau waktu Koko bilang gini, ayo kita bangun tembok buat generasi ini. Semennya mana kok? Bukan soal material ya, kayunya yang mana? Enggak, kalian bisa mulai dari sini. Strengthening, encouraging, making someone strong. Amin. Menguatkan orang lain, menyemangati orang lain. Dan ini dilakukan gak bisa sendirian. That's why we need everyone gather. Gak bisa nih, aku kuatin kamu ya. Siapa? Gak ada orangnya di sebelah. You have to be with somebody else. Dan nguatin mereka. Makanya kok dorong teman-teman ikut cool. Di situ kamu akan ketemu orang lain. Itu langkah paling praktis untuk kamu mulai mau membangun tembok buat generasi ini. Ya, di situ kamu akan ketemu seseorang yang bisa kamu kuatkan. Encourage. Kalaupun kamu, aku bukan orang yang bisa menguatkan. Justru aku lagi perlu dikuatkan. Lebih lagi kamu perlu masuk cool. Amin. Being vulnerable. Untuk ditolong sama orang lain. So, the second one. Why everyone gather? Sama-sama baca. It takes everyone in one accord to rebuild the wall for. Waktu Koko bilang everyone, di dalamnya itu ada orang-orang yang seperti Malkijah tadi. Orang-orang yang pernah fail di masa lalu. Orang itu pun tetap diperlukan untuk membangun tembok. Amin. Waktu Koko bilang everyone, di dalamnya ada people from Tekoa. Yang generasi sebelumnya gak jadi contoh. Tapi dia memilih, aku mau jadi berkat buat generasiku sekalipun generasi sebelumnya gak peduli. Amin. Waktu Koko bilang everyone, it means everyone from every background. Kamu kuliah, kamu gak kuliah, kamu kerja, kamu lagi cari kerja. Suku A, suku B, suku C, dari kota Batam, dari Tanjung Pinang, dari Balai, dari Selat Panjang, dari mana-mana deh, dari Jakarta. Everyone, amen. Everyone in one accord to rebuild the wall for the generation. Apakah kamu mau? Amin. Kita respon ya. Lalu yang terakhir, lihat ya, waktu temboknya udah dibangun setengah. Wah, musuh tuh makin guys. They all made plans to come and fight against Jerusalem and throw us into confusion. Nah, aku mau kasih disclaimer di awal. Waktu kamu bilang gini, aku mau kok build the wall for this generation. Kamu akan diserang sama musuh. Oke, they will start to attack you. Lihat ya, waktu mereka nggak bangun, musuhnya nggak marah-marah. Waktu mereka mulai bangun, musuhnya mulai nyerang. Then you know how important it is to build the wall, ya kan? Kalau nggak sepenting itu, musuhnya nggak akan nyerang. Tapi karena sepenting itu tembok ini, musuh mulai nggak suka. Musuh mulai tahu kita akan kesulitan nih sekarang nih. Dan mereka mencoba melakukan apa? Throw us into confusion. Dalam pelayanan kamu membangun generasi, melayani generasi. Hati-hati jangan sampai kamu confuse. Musuh kita itu bukan teman sesama pelayan kita. Amin. Jadi jangan malah saling menjatuhkan. The enemy try to confuse you dengan berpikir gini, aduh masalah gue. Ini juga sama nih, ini pemimpin yang ini sama nih, ini pelayan yang ini sama nih. Gue gak nyaman, gue gak suka, gue gak enak. Then you start to confuse. Musuh lu tuh bukan mereka. Justru kita lagi bangun tembok bareng dengan mereka. Tapi di section yang berbeda. Di section yang berbeda. Di cool yang berbeda. Di area hidup yang berbeda. Jadi memang beda-beda. Ada yang lagi melayani di sekolah minggu. Di sini kakak-kakak sekolah minggunya boleh angkat tangan? Iya. Ya, itu ada Kak Lamria di belakang, ada Kak Astin, ada dia di sebelah kiri.
Siapa lagi? Ya, intinya lihat ya, ada Dito, ya kan? Pokoknya ada teman-teman yang melayani tadi pagi juga, pemain musiknya juga ada dari sekolah, dari youth juga. Lihat ya, they build the walls di mana? Sekolah minggu. They build the walls di sekolah minggu. Ada yang pelayanan di GC, small group GC, malah small group leader GC, SGL, angkat tangan SGL. Ih, malu-malu. Tuh di belakang ada, di depan ada Tata, belakang ada Junia. Beneran, angkat tangan. Email, ya, Hosana, KC di samping sana. Lihat ya, jam berapa? Jam 9 mereka udah mulai standby. Mereka pimpin kelompok anak-anak remaja. Apakah mereka nggak struggle? Aku yakin mereka struggle juga. Apalagi yang usia gapnya udah agak jauh. Ya kan, berusaha mengerti dunia mereka. Aduh, but at least they live their personal comfort to start to build the wall for the generation. Amin. Itu loh. Beda-beda kan? Ya nggak apa-apa. But we start to build. Dan musuh kita bukan, gue gak suka sama kakak Yud, gue gak suka sih sama anak GC nih, gue gak suka sama sekolah minggu, gue gak suka sama ibadah umum. Bukan itu. The enemy makes you confused kalau kamu berpikir seperti itu. The moment you join the work of rebuilding, the enemy will try to shake you with intimidation and confusion. Terus akhirnya apa? Selain musuh, mulai keletihan. Ada yang mulai keletihan di sini? Ya, senyumnya kelihatan, ya, letih, senyumnya aja letih gitu. Ya. Then the people of Judah begin to complain, the workers are getting tired. Aduh, kita mulai capek nih kok. Kita mulai capek ngelayani nih. Aduh, masalahnya enggak selesai. Masalah hidup gue juga nambah. There is so much rubble. Kalian tahu rubble? Rubble itu reruntuhan. Sampah-sampah yang mesti dibuang. Kalau kalian renov rumah, itu harus dihancurin dulu, ya kan? Waktu dihancurin tuh batu-batu tuh banyak banget, pasir tuh harus diangkut. Kalian nggak bisa bangun dalam posisi pasirnya masih di situ, batu-batuan reruntuhan masih di situ. You have to sweep out the rubble. Kalian tahu dalam pelayanan kayak gitu nggak? Banyak sampah-sampahnya mulai muncul, masalah-masalah mulai ada, kita mulai kecapean. Terus mereka mulai bilang gini, we will never be able to build the wall. Kita nggak sanggup deh kayaknya kok. Kita nggak sanggup deh Nehemia. Gimana nih? They start to fatigue, ya. Dan tahu apa yang dilakukan Nehemia? Ini yang dilakukan. Ini yang terakhir, guys. The laborers carry on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. Jadi mereka nih sambil nguli. Kalian tahu apa yang dilakukan? Satu tangan pegang rabis tadi mungkin sambil bersihin, satu tangan holding a weapon. Nah, yang paling keren di sini dibilang, all the builders had a sword belted to their side. Jadi nggak ada yang nggak punya pedang. Semua punya pedang. Kalau kamu mau melayani generasi, you want to build the wall for the generation, you have to bring your sword. Amin. Terus dibilang apa? Kita kan ngerjain tembok ini kan tersebar di mana-mana, ada yang di ujung sana, ada yang di ujung sini, kita nggak tahu musuh bakal datang dari mana. Jadi gini, kalau seandainya nanti musuh datang, kita akan blast the trumpet. Kita akan tiup sangkakala. Waktu kamu dengar sangkakala, segera lari ke situ. Ada teman-temanmu di sana yang lagi butuh. You have to gather together right there. Mereka lagi diserang. Sekalipun kamu lagi kerjain ini, kamu tinggalin dulu. Kamu datang ke sana. We have to be together to fight the enemy together. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau gue udah mulai capek, kalau musuh udah mulai menyerang dan membuat kita confused, we need to bring our sword. Sword itu apa sih? In our days today, bukan berarti ke youth nanti pada bawa pedang gitu ya. Pedangnya adalah firman. For the word of God is alive and powerful. Perhatikan, it is sharper than the sharpest two-edged sword. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Di ayat firman Tuhan yang lain dibilang gini, supaya kamu bisa bertahan, kenakanlah selengkap senjata Allah. Ya, pakailah pedang, yaitu firman Allah, to defense from the enemy. Makanya teman-teman yang di Cool ngerti ya kenapa disuruh baca Alkitab. Amin. Pelayan-pelayan mengerti ya. Kenapa sih kamu perlu bawa Alkitab dan baca Alkitab? Kok aku pelayanan? You have to read Bible. Karena enemy
itu sedang mengincar kamu. Oke? Kamu gak bisa bertahan dengan kekuatanmu. You need to bring your sword. You need to read your Bible. Every single day. Kamu gak tahu hari ini diserangkah, besok diserangkah. Masa kamu cuma mau bertahan 50% aja? Kamu harusnya bertahan setiap hari kan? Amin. Pelayan Tuhan. Amin. You need to read you have to carry your sword every single day. Baca Alkitab tiap hari. Even one chapter a day. Kalau mau dikecilin lagi, one page a day. Asal jangan one verse ya. One chapter, come on. It's still sword. Oke? Mulailah baca. Untuk jemaat, kalau kamu mau mulai melayani generasi, bring your sword. Ya. Bawa Alkitab, baca Alkitab. Dan trumpet. A trumpet means a call to gather. Every Sunday, 2 p.m. in this place, we blow the trumpet. So everyone can come. Amin. Datang. Waktu kamu datang di sini, kita akan dikuatkan lagi dengan firman. Atau mungkin nanti pada saat kamu gather, ada juga gather tuh artinya bukan cuma ibadah hari Minggu nih, tapi juga komsel. When your leader blew the trumpet, ayo dulu trompetnya gimana? Kirim chat di grup, ya, itu blow the trumpet. Ayo kita hari ini, minggu ini, jam sekian, come. Oke, ada seseorang yang perlu pertolonganmu di sana. Ada orang-orang yang lagi diserang dan mereka perlu orang lain untuk bantuin mereka di situ. Amin. Kalau kamu baik-baik saja, bantulah teman-temanmu yang sedang tidak baik-baik saja. So, the last one, let's read together. 1, 2, 3. The battle is real, yet we will win by the word of God and gather as one. Sekarang kalian ngerti why everyone gathered. Kenapa sih kok kita harus sering-sering gather di di ibadah, specifically di tempat ini, di Shine Community. Kalian gak cuma gather untuk memuaskan keinginan kalian. We are here to build the wall for our generation. Amin. Different churches, different community will be different juga. Tapi I want to make you clear. Di tempat ini, we build the wall for generation. For our next generation. Suatu hari kamu punya anak, kamu akan berharap mereka punya kakak rohani. Tapi kalau kamu gak memuridkan siapapun di sini, siapapun sama sekali dalam hidupmu, kamu berharap ada kakak rohani yang tiba-tiba muncul, dan jangan-jangan kakak rohani ini punya nilai-nilai hidup yang datang dari dunia. Walaupun dia ada di gereja. So you need to make sure the word of God is being passed on to the next generation correctly, accurately. Amin. Kamu perlu yakinkan itu. You have to start to serve your generation. So this is the conclusion. This is a calling not for a personal comfort. Kita kumpul kita kumpul di ibadah bukan untuk nyaman. There's something greater. Yang berikutnya, it takes everyone in one accord to rebuild the wall for generation. Dan yang terakhir dibaca sama-sama sekali lagi. The battle is real, yet we will win by the word of God, pedang, dan berkumpul setiap kali trompet itu dibunyikan. Ayo datang di kamu di ibadah ini. Jangan hari ini datang, minggu depan enggak, minggu depan enggak, minggu depan datang, minggu depan enggak. You cannot build the walls together. Di juga sama. And you need to read your Bible. Nah yang terakhir, coba baca ayatnya sama-sama. This is the fact ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. So everyone need Jesus. And it takes everyone to reach everyone. I mean, it takes everyone to reach everyone, because everyone need